Saat Qin Yichen duduk di singgasana Lord of Light, kuil Lord of Light terdiam lagi. Ratusan orang percaya beribadah lagi. Melihat aula emas yang indah, Anda akan melihat banyak orang percaya yang sangat taat kepadanya. Mengenakan jubah emas beralas hitam, dia bermartabat dan agung. Ini sangat kontras dengan pemandangan di gua beberapa hari sebelum beberapa napas. Qin Yichen benar-benar terasa seperti mimpi. Penatua Sai, laporkan situasi kuil penguasa cahaya saat ini. Saat suara Qin Yichen jatuh, Sai Lao, yang penuh dengan angin dan debu, muncul di aula. Dia membungkuk dalam-dalam ke Qin Yichen. Tuan Hui Guang, sekarang dia telah mengambil alih 10 bidang bintang dari Dewa Perang Ares. 3 di antaranya telah mengubah lebih dari 90% orang menjadi orang yang percaya pada penguasa cahaya, dan 6 bidang bintang berkhotbah. Dan 1 bintang baru bidang bintang yang diperoleh saat ini sedang dalam persiapan. Bersiaplah untuk berkhotbah. Sekarang orang-orang percaya di kuil tidak dapat dihitung. Dan ada aliran peziarah yang tak ada habisnya pergi ke tempat ini setiap hari. Kuil penguasa cahaya sedang dalam perjalanan untuk bangkit. Qin Yichen sedikit mengangguk. Sudah selesai dilakukan dengan baik. Perkembangan kuil penguasa cahaya jauh lebih cepat dari yang dia harapkan. Bahkan jika dia sepenuhnya siap, kecepatan pengembangan yang menakutkan membuatnya sedikit terkejut. Setelah laporan Sai Lao selesai, Qin Yichen melihat banyak orang percaya. Penatua Sai, mari kita kesampingkan urusan khotbah untuk saat ini. Hari ini, aku bertemu Athena, Dewi Kebijaksanaan, dan dia pasti sedang mencari lokasi kuil penguasa cahaya. Lewati pesananku, mulai hari ini, tujuan utama kuil penguasa cahaya adalah untuk membuka medan bintang, dan mencoba menghindari kemunculan di medan bintang Ares, Dewa Perang. Ratusan orang percaya berlutut dan menyembah. Ikuti perintah penguasa cahaya. Setelah mengurus hal-hal sepele dari kuil penguasa cahaya, Qin Yichen hanya ingin bangun dan pergi ke Sekte Naga Hitam, ketika dia tiba-tiba teringat bahwa dia sekarang dapat berteleportasi sesuka hati. Kemampuan ini, semakin Anda memikirkannya, semakin nyaman jadinya. Kirim aku ke klan Naga Hitam. Sebuah film tipis samar muncul di depannya sebelum Qin Yichen mengambil langkah ini. Dia melihat orang-orang di kuil penguasa cahaya, dan temperamen seorang penyihir meledak lagi. Tidak peduli seberapa lemah cahaya itu datang bersama, itu bisa bersinar terang. Setelah berbicara, Qin Yichen melangkah langsung ke portal. Setelah keheningan singkat di kuil penguasa cahaya, ada ledakan sorak-sorai. Sai Lao sangat bersemangat sehingga dia langsung bersujud di tanah. Hidup penguasa cahaya. The Lord of Light telah memberikan ajaran baru untuk menjelaskan bahwa tindakan kita telah disetujui oleh Lord of Light. Surga memberkati kuil penguasa cahayaku, dan itu akan bertahan selamanya. Pemujaan Sai Lao segera membuat semua orang di kuil penguasa cahaya bersorak. Beberapa orang buru-buru mengukir adegan ini di benak mereka sementara mereka masih ingat dengan jelas di benak mereka. Lebih banyak orang mulai mendiskusikan ajaran baru ini secara langsung dengan Sai Lao. Sai Lao, sebagai pengkhotbah paling terkenal di kuil penguasa cahaya, memiliki suara terbanyak dalam ajaran. Tetapi kali ini, dia tidak berbicara secara langsung, tetapi tenggelam dalam perenungan. Kamu boleh berbicara dengan bebas. Seorang penganut baru Lord Cahaya penuh dengan kegembiraan. Aku tahu. Penguasa cahaya berarti kita harus bersatu. Begitu kata-katanya jatuh, yang lain tiba-tiba merasakan ledakan kehilangan. Dangkal. Kapan kata-kata Lord Light hanya dapat dipahami secara harfiah? Dengan identitas penguasa cahaya, bagaimana mungkin mengucapkan kata-kata sederhana seperti itu? Pasti ada makna yang dalam di dalamnya. Saya pikir pengajaran kali ini lebih seperti perpanjangan dari pengajaran sebelumnya. Lord Light ingin kita terus memainkan cahaya kita sendiri dan membiarkan Lord of Light menguasai dunia. Mari kita lihat apa yang Sai Lao katakan. Kita hanya bisa mendiskusikannya sekarang. Saat diskusi semakin intensif, semua orang secara bertahap berhenti dan menatap Elder Sai dengan antisipasi. Sai Lao dengan kuat mengelus jenggotnya, menggelengkan kepalanya dan tertawa kecil. Semuanya, di mana ajarannya? Ini adalah tujuan strategis berikutnya dari Lord Light. Saya menunggu kecemerlangan saya untuk mekar dan menyebarkan ajaran Lord of Light ke segala arah. Bisakah itu dianggap sebagai kata yang cemerlang? Perspektif unik Sai Lao segera membuat mata orang-orang percaya di kuil penguasa cahaya bersinar. Mereka benar-benar tidak memikirkannya. Kalimat Sai Lao mengejutkan semua orang, jadi dia melanjutkan. Pernahkah Anda berpikir tentang apa yang paling menyilaukan dan bercahaya di dunia ini? Hanya matahari di langit, matahari yang unik. Jadi, kamu masih ingin tetap sederhana. Lord Light akan menyatakan perang dengan Zeus. Kesimpulan Sai Lao nyaring dan kuat, setiap kata seperti palu berat, menghancurkan kepala para penganut Lord of Light yang hadir dengan pusing. Mengalahkan Zeus. Ratusan juta tahun yang lalu, Zeus bertanggung jawab atas dunia ini, dan 12 dewanya mendominasi satu sisi. Itu bisa dikatakan sangat kuat,
dan tidak ada yang bisa menandinginya. Berapa lama kuil Lord of Light didirikan? Bahkan jika semua jenis waktu lain dihitung bersama, itu hanya lebih dari 3 tahun sebulan. Bersaing dengan Zeus dalam kondisi kuil cahaya saat ini. Apakah semua ini mungkin? Hanya memikirkan bertarung melawan Zeus, napas banyak orang percaya menjadi sedikit lebih berat. Mengalahkan Zeus bukanlah hal yang brilian. Membangun kembali sistem dunia membuat mereka sulit untuk tenang untuk waktu yang lama. Sai Lao menatap semua orang dengan pasti. Semuanya, apakah kamu takut? Melihat senyum di wajah Sai Lao, dia tidak pernah berubah. Hati orang-orang beriman seolah-olah berkobar dengan api yang mengamuk. Kegelisahan muncul di tubuh. Sai Lao tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Aku menantikan dunia yang diciptakan oleh penguasa cahaya. Itu pasti sama dengan pemandangan di kuil penguasa cahaya. Itu adalah tempat di mana kamu tidak perlu mempertimbangkan darah. Jangan khawatir tentang latar belakangmu. Dan tidak perlu khawatir tentang intrik. Semua orang bisa menunjukkan kecemerlangan mereka. Saya menantikan dunia seperti itu. Dan saya berharap untuk mendedikasikan darah untuk dunia seperti itu. Kata-kata Sai Lao sangat menyentuh hati orang-orang percaya yang hadir. Meraung, berteriak, dan semangat juang melonjak seperti gunung menyebar ke seluruh aula. Mereka memuji visi Lord of Light. Penyanyi menerangi pikiran Tuhan. Saya tidak sabar untuk segera melawan Zeus. Sai Lao terbatuk ringan, menyela hiruk-pikuk semua orang. Pernyataan implisit Master Light bukan untuk Anda segera mempublikasikannya. Ada baiknya bagi kami untuk mengetahui beberapa hal. Semua orang harus bekerja keras untuk berkultivasi di masa depan, dan mempersiapkan rencana besar Lord of Light. Berteriak serempak di kuil penguasa cahaya. Ya, Qin Yichen, yang berada di Sekte Naga Hitam saat ini, tidak tahu apa yang terjadi di kuil penguasa cahaya. Tiba-tiba dia meludah, dan dia menggosok hidungnya. Sudut mulutnya sedikit terangkat. Mungkinkah bocah konyol itu merindukanku lagi? Qin Yichen tersenyum lega, lalu menatap Gilgamesh yang telah menunggu. Satu kabar baik, satu kabar buruk. Mana yang ingin kamu dengar lebih dulu? Gilgamesh memandang Qin Yichen dan tiba-tiba tersenyum. Mari kita bicara bersama. Raja ini sangat ingin tahu tentang apa yang kamu temukan. Qin Yichen melirik aula Sekte Naga Hitam, dan mendengar bahwa pemimpin Sekte Naga Hitam telah mengabaikan hal-hal sepele, dan sekarang Sekte Naga Hitam bertanggung jawab atas Gilgamesh. Ben King, yang diproklamirkannya sendiri akhirnya sesuai dengan namanya. Kabar baiknya adalah bahwa Arthur tidak mati. Berita buruknya adalah bahwa Arthur tampaknya terkikis oleh sesuatu. Yang saya duga adalah kekuatan iman.